Guys, balik lagi bersama Akbar JK. Nampaknya Roy Suryo CS makin ketar-ketir ya. Mereka dalam satu hari entah berapa kali konferensi pers. Roy Suryo CS meyakini kalau berkas mereka itu belum P21. Nah, kita akan mendengarkan Irjen Pol Ricky Sitohang dan juga Deolopa Yumaira. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Kalau Anda menyebutkan tadi bahwa ini ada ketidakjelasan dari pernyataan Polda. Betul. Anda kan diminta untuk wajib lapor. Anda nanya nggak soal itu? Tadi saya nanya. Terus Mereka senyum-senyumnya belum, Pak. Jawabannya begitu. belum apa dalam artinya? Ya saya tanya, ini gimana nih? Katanya P21. Jawabannya belum, Pak. Belum apa? Katanya sudah P21. Ya entah belum itu jawabannya, tapi resmi jawabannya tadi belum. Siapa yang mengucapkan? Ya ada seorang penyidik lah di situ. Yang ketika saya tadi wajib lapor. Oke. Jadi kita percaya yang mana? Ya gitu kan. Kalau yang P21 untuk saat ini harus ada. publik mungkin Nggak ada yang bisa menantikan dipercaya. statement dari institusi resmi. Saat Betul. ini kan polisi, Polda, Gimana institusi resmi. resmi itu kalau misalnya gelar press conference, tulisannya belakang perkara P21 Roy Suryo, itu baru itu masuk akal. Kemarin tuh sambil lewat kayak gitu kok dipercaya. Roy Suryo. Penyidik katanya yang berbicara ke dia belum P21. 21 atau enggak, kan begitu ya. Nah, jawaban daripada Dirkrimkum, ya alhamdulillah, bahwa berkas perkara yang kita kirimkan ke JPU kan sudah tidak diminta lagi untuk dikembalikan lagi. Berarti secara tidak langsung seluruh pemenuhan daripada berkas sudah terpenuhi. Nah, berarti sudah lengkap. Sekarang tinggal koordinasi antara penyidik dengan JPU untuk penyerahan secara keseluruhan, baik ke tersangka, barang bukti, termasuk berkas secara utuh. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, salahnya Dirkrim itu apa? Perlu saya ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa P21 itu bukan produk hukum yang dibuat di dalam undang-undang, baik itu KUHP maupun KUHP. Ini kan produk hukum daripada kejaksaan untuk membuat gampangnya masyarakat mengerti, memahami pengertian daripada hukum itu. Makanya katakan ada P1 sampai P53 kalau nggak salah ya. Ada P19, P21. Tujuannya kalau P21 itu, ini loh artinya sebenarnya memberikan pengertian kepada masyarakat, tapi bukan suatu kewajiban daripada para penegak hukum untuk menyampaikan itu atau memberikan sinyal ini P21. Nggak harus. Jadi nggak ada yang salah daripada Dirkrimkum itu. Dia sudah benar gitu. Nah, sialnya ditanggapi lagi, bukan hanya Roy Suryo aja, di sebelahnya lagi saya nggak perlu sebutkan lagi siapa itu. Nah, yang ngomong ini nggak sah. Ini belum P21, belum dipublikasikan loh. Anda tidak punya hak untuk menanya belum dipublikasikan. Ini bukan barang untuk dipublikasikan. Ketika nanti penyidik memanggil para tersangka, dihadapkan kepada penyidik, diberikanlah ini loh, bahwa sudah ada permintaan daripada JPU, berkas perkara lengkap barang bukti ini, bahwa ini kalian siap untuk diserahkan untuk penyerahan tahap 2. Bukan harus ditunjuk-tunjukin di media umum. Ini kebetulan aja sudah merupakan suatu peristiwa yang booming. Emang kasus-kasus yang lain begitu? Kan enggak. Betul. Tapi ya namanya sudah gini, goreng sana, goreng di sini, macam-macam lah. Yang sialnya orang yang harus mengerti hukum malah menguburkan hukum. Ini apa sih di situ? Ya karena dia merasa bahwa kalau gini nanti saya kena dong. Padahal dulu sebelum P21 atau sebelum pemberitahuan daripada Dirkrimkum, saya sebenarnya alergi juga menyampaikan itu supaya masyarakat tahu tidak ada kewajiban untuk menyebutkan itu. Ya, gitu. Nah, kenapa tidak Anda lakukan pra peradilan itu? Kan berkali-kali saya katakan. Nah, nyata sekarang sudah berjalan kan. Nah, sekarang koordinasi daripada penyidik dengan JPU kita tunggu aja kapan penyerahan tahap 2-nya, karena Dirkrimkum mengatakan untuk penyerahan tahap 2 baik itu tersangka, barang bukti dan berkas utuh. Ya kita lihat aja. Jadi apa yang disampaikan oleh pihak sebelah dari Pak Roy Suryo CS, ya itu kan menurut hemat mereka seperti itu. Kita juga nggak perlu emosional mendengarkan gitu, karena mereka juga kan pengen melepaskan diri dari jeratan hukum itu dengan berbagai macam argumentasi. Kalau saya berpikir yang jadi Nah, tuh ya, dengerin Roy Suryo ya. Nggak ada itu pengumuman P21 di belakangnya itu konferensi pers gitu ya. Pengumuman P21 nggak ada itu. Bahwasanya sudah P21 memang sudah, tapi penyidik nggak akan mungkin memberitahukan isi surat itu kepada masyarakat karena ini surat antar instansi yang sifatnya adalah internal antar instansi. Jadi kepada masyarakat, kepada tersangka, kepada korban disampaikan sudah berkas sudah lengkap. Kata siapa? Kata jaksa. Begitu. Tapi suratnya sendiri nggak mungkin disampaikan karena surat itu sifatnya adalah surat internal, hubungan khusus antara pihak kejaksaan dan dengan pihak penyidikan kepolisian. Nah, tentu saja seorang Roy
Suryo, dia nggak bakal tahu isi suratnya seperti apa. Makanya dia pasti bilang belum resmi, karena dia nggak pernah lihat suratnya. Padahal emang suratnya nggak pernah bisa dibuka untuk umum. Begitu. Jadi kalau Roy Suryo bilang belum resmi, dia salah. Yang Dia benar salah. sudah dinyatakan lengkap P21 karena pihak yang berwenang menyatakan demikian. Begitu. Apa yang disampaikan oleh pejabat yang menjabat yang punya kewenangan untuk itu disampaikan secara baik, terbuka untuk umum, ya sudah, itulah yang terjadi. Jadi P21 sudah terjadi dan sudah lengkap ya, sudah terjadi P21 berkas sudah lengkap dan sudah disampaikan ke publik secara resmi kan, melalui siapa? Melalui Polda. Polda itu siapa? Divisi Humas Polda Metro Jaya, itu udah paling benar, yang paling punya kewenangan. Jadi udah selesai, udah lengkap. Berarti secara langsung berkas lengkap itu akan sudah segera memasuki tahap persidangan. Ya, jadi nanti setelah berkas dinyatakan lengkap, ada kewajiban dari pihak penyidikan untuk menghadapkan pihak tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan. Namanya tahap 2, penghadapan tersangka dan barang bukti. Setelah tahap 2 dijalankan, baru kemudian pihak kejaksaan, pihak jaksa itu akan membuat surat dakwaan. Surat dakwaan itu kemudian diajukan ke pengadilan untuk didaftarkan, untuk diadakan penetapan sidang, Tuh dengerin. yaitu penentuan majelis hakimnya dan penetapan hari sidangnya. Banyak yang menyuarakan harus segera ditahan. Nah, dalam posisi ini Roy Suryo sebenarnya wajib ditahan bagaimana? Ya tergantung kebijakan dari jaksa. Kalau Roy Suryo mengulang-ulangi perbuatannya ya ditahan, kebijakannya begitu kan. Tapi kalau dia kemudian ikut-ikut aja, bisa jadi ada diskresi di mana nggak ditahan gitu. Jadi perkara pencemaran nama baik pada umumnya tidak ditahan gitu. Tapi kalau orang ini mencemarkan terus, lama-lama ditahan juga supaya jangan kemudian membuat tindak pidana yang berulang-ulang. Artinya hingga nanti menjelang persidangan itu Roy Suryo tidak akan ditahan seperti itu, Bang. Ya bisa, kalau dia kemudian tidak ribut lagi, menghina-menghina lagi. Kan sekarang kan dia dalam posisi tidak menghina lagi kan. Dia semua posisi bertahan-bertahan aja kan. Ributnya dalam pertahanan aja. Jadi ributnya secara formil kan, bukan secara material. Kalau secara material kan dia masih hina Jokowi kan. Faktanya kan dia tidak menghina Jokowi lagi kan. Tapi dia bertahan secara formil, yaitu ini prosedurnya tidak benar, ininya begini, kan begitu kan. Lebih kepada formilnya. Terkait dia sudah tersangka tapi masih wajib lapor. Ya memang tersangka kalau memang statusnya wajib lapor ya wajib lapor. Sampai kemudian pelimpahan tahap 2 ketika kewenangan ini berubah menjadi kewenangan jaksa. Polisi sudah lepas pihak penyidik. Bang, sudah tidak ada peluang lagi kah Roy Suryo apabila ada yang melakukan atau seperti RJ? Masih ada peluang RJ kalau Jokowinya menerima. Kalau Jokowi nggak menerima, nggak ada peluang RJ. Nggak ada cerita Pak Jokowi nggak terima lagi. Hanya ada peluangnya. Roy Suryo pun Iya, nggak dari mau, Jokowi. ya kan, minta Yang maaf. kedua pra peradilan. Tapi sebelum sidang, kalau sidang sudah mulai nggak ada lagi tuh pra peradilan nggak berlaku. Bang, mengutip pernyataan dari mantan Wakapolri Ya. Pak Buseno kemarin, Ya. kasus ini seharusnya sudah bisa dihentikan. Itu kan pikirannya Pak mantan Wakapolri, bukan pikiran hukum. Ya. Artinya ini satu bundel kasusnya. Ini masih salah paham dan salah penafsiran beliau ini kan. Jadi kita sudah berkali-kali menjelaskan berkas ini walaupun satu bundel, Ugro Seno itu salah penafsiran ya. kalau berkasnya adalah kasus pencemaran nama baik, kalau terjadi tersangkanya beberapa orang, masing-masing tersangka itu berhak mengajukan RT dan kemudian di SP3 kan. Tapi kalau yang tidak RT ya maka jalan terus dengan satu lapor ini saja cukup. Gitu. Jadi penafsiran ini harus dijadikan dulu supaya nanti jangan salah tafsir, karena kadang-kadang orang nggak belajar hukum tapi tahu. Sok tahu mampus. Ini terhitung lama masih tahu soal proses. Enggak standar aja nih prosesnya. Dan itu Standar aja. Bang, kemarin kan Roy Suryo sendiri bilang kita publik buat cermati fakta yang ada. Sedangkan tadi surat P21 sifatnya rahasia. Jadi Roy Suryo sendiri tidak tahu fakta yang sebenarnya, Bang. Ya, dia fakta itu akan sampai oleh pihak penyidik yang berwenang menyatakan. Jadi gini, Roy Suryo akan tahu ini P21 ketika ada surat eksternal kepada Roy Suryo untuk meminta datang menghadap penyidik untuk dihadapkan kepada kejaksaan. Kenapa? Surat itu akan berbunyi bahwasanya karena berkas sudah lengkap oleh pihak kejaksaan, sehingga Anda para tersangka diminta ke pihak kepolisian untuk dihadapkan kepada jaksa tahap 2. Jadi dia akan tahu di situ dari surat eksternalnya. Gitu. Jadi pemanggilan Roy Suryo untuk penghadapan itulah nanti bagian dari di dalamnya ada kode P21-nya. Tuh, dengerin teman-teman ya. Nanti Roy Suryo akan dapat surat itu pada saat mau dihadapkan, mau dilimpahkan nih ya para tersangka ke kejaksaan ya. Pokoknya
Intinya Roy Suryo CS harus ditahan. Itu ya teman-teman ya. Sabar CK undur diri, jumpa lagi kita next video. Assalamualaikum, bye.